Dusze moja, dusze. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius 5, yang sudah agak lama kita tidak sentuh lagi. Sekarang kita akan belajar dari Matius pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah garam dunia. Mengapa orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen, disebut sebagai garam dunia? Garam itu mempunyai dua sifat. Pertama, menjaga dari kebusukan. Oleh karena itu kalau ada ikan mau dikeringkan, kalau nggak diasapi, ya ditaruh garam jadi ikan asin. Dengan demikian tidak menjadi busuk. Dan garam itu merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Ada cerita dulu waktu saya kecil, ibu saya memberikan dongeng pada saya. Biasanya kalau ibu saya kami mau tidur gitu, saya terutama, ibu akan duduk di sebelah, itu menggeletak di sebelah saya, dan dia menceritakan suatu dongeng. Nah, salah satu dongeng adalah ada seorang raja, punya 3 orang putri. Masing-masing ditanya, bagaimana cinta kasih mereka kepada ayahnya, sang raja itu. Yang satu menjawab, wah, kasih saya kepada Ayahanda Prabu itu melebihi besarnya gunung. Sang raja menjadi puas. Lalu yang kedua ditanya, bagaimana kasihmu kepada aku? Putri ini jawab, kasih saya itu seperti kuku hitam. Oh, ngerti aku. Kuku hitam itu biarpun panjang akhirnya dipotong, nanti tumbuh lagi. Berarti cintamu nggak habis-habis. Lalu yang terakhir, putri yang ketiga ditanya, bagaimana cintamu kepada aku? Ramanda, cinta hamba kepada Ramanda itu melebihi cinta saya kepada garam. Wah, raja marah sekali. Marah karena disangka menghina, karena dianggap dia disamakan dengan garam. Dan akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk membuang putri ini ke tengah hutan. Dihukum karena menghina raja. Akhirnya putri itu tinggallah di hutan itu bertahun-tahun sampai dilupakan oleh raja, dilupakan oleh kerajaan. Suatu hari raja ini berburu ke hutan
ke tempat gubuk di mana putrinya itu dibuang. Putri ingat raja, tapi raja tidak ingat putri ini karena dia sudah bertumbuh. Akhirnya raja ini diberi hidangan makan. Hidangan makan, semua makanan tidak diberi garam sama sekali. Jadi tawar semua. Dihidangkan pada raja. Raja jadi heran. Kok makanannya nggak enak ya katanya. Kenapa nggak ada garam? Akhirnya putri ini dipanggil. Gadis desa katanya. Ya Baginda. Kenapa saya rasakan makananmu hambar semua, nggak ada garamnya? Oh ampun Baginda, saya tidak ingin untuk menghina Baginda. Loh kenapa? Saya dengar Baginda tidak suka garam. Loh bagaimana kamu tahu? Nah itu katanya ada putri Baginda yang dibuang hanya karena menyatakan bahwa kasihnya melebihi garam. Akhirnya raja kaget, raja terkejut. Loh, apakah kamu putriku? Betul Baginda, sebab tidak ada yang tahu itu katanya. Apakah kamu putriku? Iya Baginda, hambalah putri bungsumu. Baru sang raja sadar bahwa kehidupan tanpa garam itu tidak mungkin. Itu sangat diperlukan untuk makanan dan bahkan untuk kesehatan. Dan itu sangat diperlukan juga untuk membuat rasa dari makanan. Ya, mengapa saya ceritakan dongeng dari ibu saya waktu saya kecil ini? Untuk menunjukkan bahwa ternyata si putri ini cintanya kepada bapaknya tidak lebih kurang dari cinta kedua kakaknya tadi. Yang satu seperti gunung, yang satu-satunya seperti kuku hitam. Nah, berarti kalau gitu garam itu sangat penting. Jadi kalau kita dikatakan sebagai garam dunia, ini bukan penghinaan seperti pikir si raja tadi, tetapi ini suatu pujian dan suatu tugas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Menjadi garam artinya kita menjadi pemelihara masyarakat, pemelihara kehidupan dari pengaruh-pengaruh yang busuk. Menjadi garam artinya kita mau hidup beda, mengkontribusikan kepada masyarakat dan kehidupan sekitar kita dengan tatanan-tatanan moral dan etika yang benar. Sehingga yang jahat bisa disingkirkan. Menjadi garam artinya kita memberikan rasa, memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat di sekitar kita. Menjadi garam artinya kita menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi garam? Kita dapat betul-betul menjadi garam jika hidup kita sendiri sudah digarami. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-9. Di dalam Markus pasal yang ke-9 dikatakan demikian, saudara. Ayatnya 49 sampai dengan 51. Kita baca demikian. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-49 sampai dengan 50 ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa artinya bahwa hidup orang itu digarami dengan api? Bagaimana hidup kita bisa menjadi garam yang dapat mengkontribusikan kebaikan kepada masyarakat, yang dapat mencegah dan menghalangi kejahatan-kejahatan untuk membusukkan masyarakat,
yang dapat menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Katanya dengan api. Makanya dikatakan dalam ayat ini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api apa ini? Ada dua. Api ilahi dan api penderitaan. Api ilahi artinya energi ilahi yang bekerja oleh Roh Kudus di dalam kita, yang digambarkan sebagai api yang membakar serabut-serabut dari jerami. Dan itu yang dikatakan dalam Matius pasal 3. Ya. Di dalam Matius pasal yang ketiga kita baca demikian. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, pada waktu dia membaptiskan, di dalam salah satu khotbahnya itu dia mengatakan begini. Ayat 12. Pasal 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya apa? Debu jerami dalam kehidupan yang tidak ada maknanya ini. Kalau dibiarkan kita akan terbakar dalam api yang tidak terpadamkan, itulah neraka. Tetapi kalau debu jerami dalam kehidupan ini dibakar oleh api, yaitu api ilahi, yaitu api pertobatan, maka yang muncul adalah kemuliaan-kemuliaan kehidupan di dalam kita. Itulah sebabnya mengapa setiap orang digarami dengan api. Nah, bagaimana api ini dapat memunculkan yang baik? Itulah api penderitaan. Dan itulah sebabnya setelah kita mempelajari dari Matius 5 tentang sabda bahagia, terakhir dikatakan tentang aniaya. Diri kita bisa dibersihkan, diri kita bisa dimuliakan sehingga menjadi diri yang bukan lagi hambar, tetapi diri yang memiliki rasa, diri yang dapat mengkontribusikan kebaikan kepada kehidupan sekitar kita, diri yang dapat menjadi kebutuhan orang sekitar kita setelah kita melewati jenjang-jenjang yang ada di dalam sabda bahagia itu. Yaitu miskin dalam roh, yaitu merasa sedih atau susah, coba saya baca lagi di situ ya. Berduka cita, yaitu pertobatan atas dosa-dosanya, yaitu lemah lembut, kerelaan untuk dibentuk, lapar dan haus akan kebahagiaan, kerinduan untuk selalu mengubah diri, murah hatinya, akhirnya dari selalu memperbaiki diri, dia mementingkan orang, mempunyai belas kasihan pada orang, dan akhirnya timbul kesucian dalam hatinya. Dan setelah timbul kesucian dalam hatinya, dia menjadi pendamai, menjadi faktor pendamai dalam kehidupan. Baru sesudah itu, kalau kita melewati tangga-tangga ini, dikatakan kita juga harus melewati dapur peleburan api untuk memurnikan kita, dan itulah penganiayaan. Maka dikatakan ayat 10 dari Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Terus ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Jadi di situ api ini ada dua. Pertama, api penderitaan yang akan membakar debu dan jerami dalam diri kita. Kenapa dikatakan? Di dalam 2 Petrus pasal 4 juga dikatakan demikian. 2 Petrus pasalnya yang keempat. Kita baca begini. 2 Petrus pasalnya 4. 1 Petrus 4, bukan 2 Petrus. 1 Petrus pasal 4 dikatakan begini.
ayat 16. Tetapi jika ayo kita baca aja lah mulai dari ayat 12 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan, ya toh? Jadi api ini adalah api siksaan, api penderitaan. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, ujian ini apa? Ujian itu untuk membuat kita naik tingkat gitu loh dalam kehidupan kebajikan. Kita kalau sudah diuji dengan penderitaan, makin rendah hati, makin bergantung kepada Tuhan, makin dapat merasakan ikut simpati terhadap penderitaan orang lain. Jadi begitu. Makanya penderitaan tidak selalu buruk, tidak. Ini adalah bagian dari ujian, bagian dari kita naik kepada tangga itu, ya. Sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ternyata kalau orang Kristen menderita itu bukan selalu bersifat musibah ataupun murkanya Allah. Enggak. Kadang-kadang itu diizinkan sebagai bagian dari kita untuk ikut dalam penderitaan Kristus. Manunggal dalam penderitaan Kristus supaya kita juga manunggal dalam kemuliaannya. Ya, dikatakan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, ayat 14, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Luar biasa ya. Bahwa kita menerima penderitaan itu bukti ada roh Allah yang tinggal dalam kita. Kita sudah berbuat baik, kita sudah mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita sudah berjalan dalam jalan kekudusan. Toh ternyata kita harus menderita. Dan Alkitab mengatakan itu tanda roh Allah ada padamu. Roh Allah bekerja padamu untuk membersihkan kamu, dan cara pembersihannya dengan mengizinkan ujian datang kepadamu. Api itu membakar kita supaya debu dan jerami di dalam kita itu makin bersih. Ya, terus janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi itulah caranya bagaimana hidup ini digarami dengan api. Itulah caranya bagaimana ini hidup debu dan jerami dalam kehidupan ini dibersihkan oleh api tadi. Barulah kalau kita sudah mendapatkan penggaraman dengan api, dengan penderitaan, dengan pengalaman, dengan musibah, dengan berbagai macam masalah kehidupan, kita menjadi orang yang lain. Diri kita menjadi garam. Kita dapat menjadi faktor pendamai dalam dunia. Kita dapat menjadi faktor yang dibutuhkan oleh manusia di sekitar kita. Kita menjadi faktor yang mencegah kejahatan masuk ke dalamnya melalui cara hidup kita, menaruh contoh-contoh kita, dan kita menjadi faktor yang dapat memberikan rasa yang berbeda di dalam kehidupan itu. Oleh karena itu dikatakan dalam Markus pasal 9 tadi, ayat 50, saya baca lagi ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, bagaimana garam menjadi hambar? Jikalau kita meninggalkan
jalan-jalan yang ditetapkan di dalam khotbah di bukit itu. Jikalau kita tidak peduli lagi untuk meningkatkan diri kita dan tidak rela untuk menerima ketika penderitaan itu datang kepada kita, akhirnya kita takut dan kita meninggalkan semuanya itu, kita menjadi kedagingan, kita menjadi duniawi, kita tidak peduli pada rohani, disitulah kita hambar. Disitulah kita tidak mempunyai garam lagi. Kita bukannya menjadi penjaga kejahatan, kita jadi ikut jahat. Kita bukannya menjadi faktor yang dibutuhkan orang, kita malah dibenci orang. Kita bukannya faktor yang dapat memberi rasa berbeda pada masyarakat, kita menjadi kotoran dalam masyarakat. Dan itulah ketika garam itu menjadi hambar dalam diri kita. Makanya dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Nah, kalau kita tetap begitu ya nggak bisa apa-apa mengasinkannya. Cara mengasinkan gimana? Ya bertobat. Cara mengasinkan gimana? Ya berubah, berbalik jalan. Jangan tetap hidup seperti itu. Terus, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ya tadi, efek daripada pekerjaan api ilahi di dalam kita yang membersihkan kita, yang akhirnya punya dampak kepada orang di sekitar kita, itulah artinya kita punya garam dalam diri kita. Orang senang makan garam itu, karena makanannya ada rasanya. Orang senang menggunakan garam itu, karena garam ini mencegah kebusukan. Orang senang menggunakan garam itu, karena garam ini akan memberikan rasa dalam kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara, makanya kita diberitakan untuk selalu mempunyai garam dan hidup ini jangan sampai hambar. Dan itu dikatakan dalam Kolose. Kolose pasal yang keempat dikatakan begini. Kolose pasal yang keempat. Ayatnya yang demikian. Ayat 56. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang Kristen, ya terutama saudara-saudara Ortodoks, yang punya contoh-contoh dari para bapak padang gurun, contoh-contoh dari para pertapa, contoh-contoh dari para bapak-bapak suci. Kita punya contohnya. Kita harus senantiasa hidup penuh hikmat. Hikmat yang bagaimana? Hikmat seperti yang dicontohkan oleh para bapak suci itu. Makanya perlu sekali kita membaca Sinaksarion ya. Sinaksarion adalah kumpulan dari kisah-kisah orang kudus sejak zaman pertama sampai sekarang. Saya punya bukunya itu Sinaksarion. Ya. Saya tunjukkan itu bentuknya. Yang coklat itu. Coklat tuh. Nah. Ya memang belum semuanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah ini kitab Sinaksarion. Ini untuk bulan Februari. Jadi kisah para bapak suci, orang-orang kudus, contoh kehidupan mereka yang dikumpulkan sejak zaman kuno yang tetap dipelihara dalam gereja sampai sekarang. Dari kehidupan mereka ini kita mendapat contoh. Bagaimana hidup mereka itu menjadi garam. Makanya dikatakan, dan disitulah kita mendapatkan hikmat itu. Mencontoh hikmat itu yang bagaimana. Maka dikatakan dalam ayat ini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu yang ada itu jangan digunakan untuk bermalas-malasan, digunakan hanya untuk yang tidak berguna. Pergunakan waktu yang ada ini untuk menjadi garam. Menyampaikan hikmat kepada sekitar kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Nah itu. Kalau jangan hambar itu artinya tidak ada garamnya. Ngomong asal ngomong aja, enggak. Tapi ngomong penuh dengan simpati kepada orang. Memberikan himbauan kepada orang
yang sedang putus asa, memberikan dorongan kepada orang yang sudah tidak punya harapan, menunjukkan cinta kasih kepada orang yang membutuhkan cinta kasih. Pendek kata, hidup kita harus seperti garam yang dapat menggarami. Ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita bermanfaat bagi orang lain. Kata-kata kita memberikan pertolongan kepada orang-orang lain. Memberikan jawaban yang perlu dan yang diperlukan oleh orang yang datang kepada kita. Dan itu hanya mungkin kalau di dalam diri kita ada garam. Dan garam itu hanya mungkin setelah kita digarami dengan api. Oleh karena itu, kembali kepada Markus pasal yang ke-9 tadi, hendaklah kamu, ayat yang 56b, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup damai berdamai. Ya. Jadi ini efeknya garam itu tadi. Garam artinya buah roh di dalam kita yang muncul akibat kita telah digarami oleh api. Sehingga ada damai, ada kasih. Ya kan? Nah, kalau di Kolose tadi dikatakan, jangan hambar, tapi kasih. Nah, di sini, ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, damai itu adalah berbahagialah orang yang membawa damai, gitu kan? Efek daripada sabda bahagia itu. Dan itu terjadi orang membawa damai kalau dia sudah melihat Allah. Kalau dia sudah melihat terang ilahi. Kalau dia sudah mendapat perjumpaan. Kalau dia sudah mengalami pencerahan oleh Roh Kudus dalam dirinya. Dan pencerahan Roh Kudus itu terjadi setelah orang rela dirinya dibentuk oleh api, di mana debu dan jerami dalam dirinya dibakar habis, sehingga kesucian muncul dalam dirinya. Ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam juga, saudara, adalah merupakan tanda perjanjian. Sebagai simbol dari perjanjian yang mengikat manusia dengan Allah. Dan itu kita baca di dalam Imamat, saudara. Imamat pasal 2. Di dalam kitab Imamat pasal 2 dikatakan begini. Imamat 2 ayat 13. Dikatakan begini. Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Jadi ada korban, orang Israel lalu diberi garam ke korban itu. Dan ini tanda sebagai mengikat korban tadi dengan perjanjian Allah itu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan dalam 2 Tawarikh 13 ayat 5. 2 Tawarikh pasal 13 ayat 5. 2 Tawarikh pasal 13 ayatnya yang kelima bunyinya demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi garam itu yang mengikat kuat perjanjian yang Allah berikan kepada umatnya. Ini tidak berarti lalu kita harus dengan secara tahayul menggunakan garam, kita kita sebar-sebarkan garam di pojok-pojok, atau kita gunakan, ada saya dengar ada salah satu, ya tidak tahulah pengkhotbah atau apa itu, yang memberitahu kepada jemaatnya harus menggunakan garam, gunakan ini, gunakan itu jadi tahayul. Dan kita tidak diberitakan untuk memberikan korban seperti itu, dan garam itu artinya sudah bukan itu lagi. Artinya seperti yang sedang kita bicarakan dalam perjanjian baru.
Jadi jangan takhayul, nanti kayak dukun-dukun menggunakan garam untuk mengusir ini, mengusir itu. Bukan begitu, saudara ya. Garam di sini dalam penggunaannya perjanjian lama punya makna. Maknanya adalah sebagai pengikat perjanjian, sebagai memperkuat perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan kalau kita menjadi garam, sekarang menjadi garam kita sendiri. Bukan kita ambil garam dari dapur kita sebar-sebarkan, enggak. Diri kita yang menjadi garam. Nah, dengan kita menjadi garam, artinya kita mempersembahkan manusia kepada Allah sebagai umat perjanjian Allah. Sebab kitalah bangsa terpilih di dalam Kristus. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 kita baca begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan kita. Memberitakan perbuatan Allah melalui kehidupan kita yang sudah digarami sehingga kita menjadi garam. Membawa orang untuk mengikat perjanjian dengan Allah untuk percaya kepada Kristus. Kembali kepada bacaan kita dari Matius pasal 5 tadi. Ayat 13 kita lanjutkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sekarang. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Ya kalau dibiarkan tidak akan asin. Dan kalau dibiarkan jadinya adalah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang itu. Nah, kalau kita sudah menjadi Kristen, sudah mengetahui kebenaran Injil, tetapi kita tidak menghidupi iman kita sesuai dengan ajaran Injil, kita garam yang tidak mempunyai rasa lagi. Hidup kita lebih buruk daripada sebelum percaya Kristus. Dan akhirnya orang menghina kita. Makanya orang Kristen, tolong belajar sungguh-sungguh bagaimana hidup menurut Injil. Mentang-mentang agama Kristen bukan agama hukum. Bukan berarti tidak ada hukum. Hukumnya hukum rohani. Malah orang Kristen kebanyakan yang banyak minum-minum, ya, hubungan seks bebas. Saudara, itu dosa. Percaya kepada Injil harus hidup kudus. Bukan karena tidak ada hukumnya terlalu kita enak-enak untuk minum-minuman. Narkoba, minuman keras, seks bebas. Itu bukan ajaran Injil. Seks bebas itu juga nanti akan dihukum oleh Tuhan. Termasuk pula minum-minuman, mabuk-mabuk. Sebab itu adalah salah satu dari perbuatan daging. Dan dikatakan dalam Alkitab demikian. Dalam Alkitab Galatia pasal yang ke-5 dikatakan begini. Galatia pasal 5 dikatakan begini. Ayatnya 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya toh? Penyembahan berhala, sihir, ya toh? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Loh, kenapa kalau kita melakukan itu? Selanjutnya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri, saudara. Loh, Romo, kalau saya sudah terlanjur, ya bertobat. Jangan dibiarkan hidupmu terinjak-injak karena nggak ada garamnya. Hidup begitu itu hidup yang tidak ada garam. Hidup begitu adalah hidup hambar. Lah saya dulu pernah melakukan, ya sudah dulu, ya sudah. Semua orang juga punya kelemahan. Semua orang juga punya dosa. Tapi jangan diam di situ. Berdiri, berbalik kepada Bapa, mulai garami hidupmu. Mulailah jadi garam, supaya tidak dihina orang, imanmu tidak diejek orang, tetapi orang akan membutuhkanmu, dan kamu dapat menggarami sekitarmu. Semua orang juga punya kelemahan, punya dosa. Tapi akan menjadi masalah kalau dia tidak mau bertobat, sadar dirinya berdosa, tidak mau berubah. Dan kalau kita ada berubah, Tuhan, dan betul-betul berubah, Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Nah, inilah caranya kita kembali untuk supaya kita punya garam lagi. Maka kembali di situ, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang kalau nggak mau bertobat. Atau mau berbalik, mau digarami lagi, ya baru akan ada rasanya lagi. Nah, kalau sudah menjadi garam ini, kemudian dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nah, artinya apa di sini? Ya. Saya baca di sini. Ada sesuatu yang saya suka untuk mengutipnya ini dari Orthodox Study Bible, ya. Alkitab Studi Ortodoks. Ada tafsirnya di bawah ini. Saya bacakan. Allah adalah terang yang sejati dan tidak tercipta. Di dalam Perjanjian Lama, terang adalah lambang dari Allah sendiri. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi terangmu itu adalah Tuhan itu sendiri. Allah itu adalah terang. Dan di surga nanti, Allah ini yang menjadi terang. Tapi bukan terang seperti matahari ini, terang ciptaan itu ya. Ini adalah terang yang merupakan bagian daripada kodrat Allah itu sendiri. Merupakan terang yang tidak tercipta. Merupakan sifat dari Allah itu sendiri. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan begini. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima kita baca demikian. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayatnya yang kelima dikatakan begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Ya kan? Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kristus belum jadi manusia. Dia adalah firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Karena Allah itu terang, Dia sendiri adalah terang itu. Cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 3. Kita baca begini saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 3, Alkitab mengatakan tentang firman Allah ini. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Pancaran kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, the splendor of His glory. Splendor itu pancaran luar biasa yang gemilang-gemilang dari Allah itu sendiri. Kalau bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, apavgasma tis doxis afto. Jadi Kristus itu terang ini. Jadi kalau kita menyatu dengan Kristus sang terang, kita juga akan pelan-pelan diubah ke dalam terang itu sendiri juga.
Makanya Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8:12. Di dalam Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia adalah terang. Di dalam dia adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah terang yang sejati. Berulang-ulang dalam Alkitab dikatakan tentang Allah, tentang Kristus sebagai terang ini. Yaitu terang tak tercipta. Dan nanti di alam surgawi, nanti di alam yang akan datang, nanti kita tidak butuhkan terang matahari ini. Karena Allah itu sendiri menjadi terang di sana. Ya. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan demikian. Ya. Atau pasal yang ke-22. Ayat 3 sampai 5. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba, maksudnya Kristus, akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya. Kita akan melihat wajah Allah. Tidak tahu gimana itu nanti. Ya, luar biasa. Dan namanya akan tertulis di dalam mereka dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi terang itu Allah itu sendiri. Sumber terang yang sebenarnya. Maka dikatakan Allah adalah terang. Tapi bukan terang tercipta. Bukan matahari, bukan lampu. Bukan dari energi alam ini. Karena itu semua itu tercipta. Ya? Nah. Jadi kalau begitu di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa Allah itu adalah terang itu sendiri. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan terangnya Allah, kita harus hidup di dalam hukumnya Allah. Karena hukumnya Allah itu adalah terang itu bagi kita. Coba kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang Mazmur 19 ayat yang ke-105. 119 ayatnya 105. Kita baca di sana. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita baca demikian. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan dengan hidup di dalam firman-Nya Allah, mengikuti firman-Nya Allah, mengikuti hukum-Nya Allah, kita dituntun pelan-pelan menuju terang itu oleh Sang Terang yang adalah Kristus yang menerangi kita melalui Roh Kudus. Jadi kita dikelilingi terang dari siapa saja kalau kita hidup benar di hadapan Allah. Maka dikatakan selanjutnya, terang yang sebenarnya saya katakan adalah Kristus itu. Jadi terang itu sangat perlu baik untuk penglihatan yang jelas maupun untuk kehidupan itu sendiri. Kalau nggak ada terang, mata kita buta, ya kita tertabrak sana sini gitu kan. Dan kalau tidak ada terang dalam kehidupan, repot. Listrik mati aja kita bingung kan. Jadi terang itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus menjadi terang. Ya. Dalam penyatuan kita dengan Allah yang adalah terang itu. Ya. Iman itu bersandar pada terang ilahi ini. Dan orang-orang percaya menjadi anak-anak terang. Dengan iman, kita bersandar pada Allah, kita menyatu dengan Kristus yang adalah terang itu sendiri, maka kita juga menjadi anak-anak terang melalui hidup sesuai dengan terang ilahi, yaitu hukum-hukumnya tadi. Maka dikatakan, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 36 kita baca. Yohanes pasalnya 12 ayatnya yang ke-36. Kita baca demikian. Yohanes 12 ayat 36. Kita baca begini saudara. Dalam Yohanes 12 ayat 36 dikatakan kitab suci begini.
Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi supaya kita menjadi terang, menjadi anak-anak terang, kita harus bersandar pada sang terang yang adalah Kristus, dan kepada terang adalah perintah-perintah firman-Nya. Dan juga kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 kita baca demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kelima kita baca demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ya. Oleh karena itu, karena kita anak terang dan anak siang, ya jangan hidup dalam kegelapan. Makanya ayat 4 mengatakan dari 1 Tesalonika 5 ini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Maksudnya apa? Hari pengadilan, hari kiamat, hari kedatangan Kristus. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu. Tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Tidak tahu ketika Kristus datang, kita hidup dalam keadaan tidur gitu. Maka dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebagai anak terang kita harus sadar selalu dalam kehidupan ini. Untuk apa kita hidup? Bukan mengikuti kemauan daging, kemauan dunia, ini sementara semuanya. Dan ini efeknya akan buruk pada kita. Ya. Oleh karena itu, iman ortodoks mengajarkan, hidup dalam kasih karunia bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Hidup dalam kasih karunia itu mengubah kita menjadi orang yang hidup dalam terang, akhirnya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, sikap moral yang baik. Diubah dari dalam. Ya. Terus jadi kita menjadi anak-anak terang yang bersinar di dalam dunia yang sedang bengkok ini. Ya, ini tidak mungkin kalau kita tidak mengikuti tangga-tangga rohani yang diajarkan di dalam sabda bahagia itu. Tidak mungkin itu. Karena dikatakan dalam Filipi 2 ayat 15 demikian. Filipi 2 ayatnya yang ke-15 kita baca demikian. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Dikatakan oleh kitab suci begini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini panggilan kita, panggilan yang tidak enteng. Jadi saya sedih sekali di kantong-kantong Kristen, justru itu tempat banyak orang mabuk. Orang hidup yang tidak ada aturan saya lihat di sana. Anak muda mabuk-mabuk. Saya kira para pemimpin Kristen harus mulai membenahilah dari dalam. Kalau sampai banyak orang Kristen sekarang yang meninggalkan Kristus, ikut sana, ikut sini. Saya takut ini disebabkan karena kita kurang tegas mengatakan tentang bagaimana seharusnya Kristen itu harus hidup. Kemabukan harus diberantas. Hidup seks bebas di wilayah-wilayah Kristen malah banyak itu yang terjadi. Di mana Injil, di mana garam itu, di mana terang itu. Kita harus kembali kepada ajaran Injil ini supaya kita menjadi terang. Kita dibutuhkan oleh negara ini. Kita dibutuhkan oleh dunia yang sedang bengkok ini. Dunia membutuhkan kita. Maka bersinarlah terang itu. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan di dalam Matius 5 tadi. Kita selesaikan ya.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, seharusnya kalau kita punya standar hidup yang tinggi, kita menjadi kota yang terletak di atas gunung dan tidak akan tersembunyi, akan menerangi semua orang. Tapi nyatanya kan kekristenan sekarang sedang mengalami krisis di Indonesia ini. Yang ditekankan hal-hal yang dunia yang menjadi kaya, menjadi berkat, tetapi kehidupan moralnya jadi nol. Sehingga orang jadi bertanda tanya, Injil ini apa? Tidak bisa memberi terang, tidak bisa menjadi garam, gitu kan? Terus ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu seperti penutup gitu loh ya. Kalau kita menaruh mempunyai api kan tidak taruh di bawah penutup. Ya, jadi kehidupan Kristen tidak bisa ditutup-tutupi, ya pokoknya di hati saja, di luar tidak usah menunjukkan, ya bukan begitu, itu bukan ajaran Injil. Justru menjadi terang untuk menerangi semua orang. Maka dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Jadi taruh di atas itu ya, karena waktu itu belum ada listrik ya. Taruh di atas kaki Dian itu, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rumah mana? Rumah masyarakat kita, rumah negara kita, rumah dunia kita, rumah gereja kita, rumah tangga kita. Harus diterangi oleh cara hidup kita yang sudah diubahkan akibat dari kerelaan kita untuk hidup dengan terang ilahi tadi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dan kita bisa menjadi terang kalau kita sendiri sudah diterangi. Dan kita sudah diterangi kalau hidup kita sudah bersih daripada yang gelap-gelap tadi. Kalau kita rela hidup di dalam terang ilahi, dalam sabdanya, dalam ketaatan, dalam penyatuan kepada Kristus. Demikianlah hendaknya orang terangmu bercahaya di depan orang. Untuk apa? Supaya dipuji? Enggak. Kalau itu masih dalam kegelapan, karena itu egois. Kalau kita berbuat sesuatu hanya untuk supaya dipuji orang, ya, membanggakan diri terhadap orang, supaya dianggap orang baik, maka yang kita dapatkan bukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, hanya pujian manusia. Dan yang kita dapatkan, saya sering menggunakan istilah ini, hanya 3 hal. W, A, dan H. Wah. Itu yang kita inginkan. Kalau itu yang inginkan, ya sama saja kita belum menjadi terang. Kita masih dalam kegelapan karena kita masih dibungkus oleh egotisme dan oleh keangkuhan diri kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuannya. Semua hidup kita ini tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Allah, dan akhirnya kita menjadi faktor yang dapat diperhitungkan oleh masyarakat di sekitar kita, dan kita dapat menjadi teladan bagi seluruh manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya kita ada kerinduan untuk sungguh-sungguh menjadi garam dan terang ini bagi dunia yang sedang bengkok ini. Tuhan berkati kita semua. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.